Mano apik, bondo cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Irham The Blue. Sebelah kanan saya ada Mas Win WAL. Salam Sobat The Blue Indonesia. Ya, pada malam hari ini kita diskusi terkait kendala selama breeding perkutut. Ya, pada malam hari ini Mas Win sepertinya pengen berbagi sharing terkait dengan kendala sharing selama breeding burung perkutut. Monggo Mas Win, mungkin apa yang mau disampaikan? Oke, terima kasih Om. Ini selama ini yang saya alami kendala-kendala dalam breeding perkutut, yaitu pertama yang saya alami itu mungkin musim ya, cuaca hujan, lagi hujan dan susah untuk bertelur itu. Apa karena itu pola pakannya atau memang harus ada suplemen lain? Ya, kalau melihat kondisi burungnya dulu Mas Win. Jadi burungnya Mas Win dicek dulu. Yang pertama, apakah dengan kondisi cuaca sering hujan gini, apakah mengalami cacingan. Nah, kalau memang kondisinya bulunya mengkorok, itu bisa dipastikan dia masuk angin. Nah, atau mungkin dia mengalami perubahan pancaroba dari musim kemarin panas menjadi tiba-tiba hujan, sehingga angin yang menerpa burung ini kan anginnya kan akan mengalami perubahan di dalam fisik burung ya, sehingga ini butuh penyesuaian burung. Apalagi dengan kondisi hujan-hujan ini, kondisi kandangnya mempengaruhi apakah posisi air hujan itu langsung menerpa di burung, di kandang, sehingga ini kan menjadi suhu di kandang kan semakin dingin. Dingin ya, betul. Nah, ini juga perlu dicek untuk teman-teman Kungmania, kandangnya posisinya seperti apa ketika musim hujan ini, antara hujan yang jatuh ke kandang itu apakah langsung mengenai kandang ataukah tidak. Nah, ini ketika kandangnya langsung kena angin terus membawa air hujan masuk ke dalam kandang sampai ke sarangnya atau mungkin ke pangkringannya sehingga burung kena air hujan, itu burung akan mengalami ya kayak di kita itu kayak flu gitu loh modelnya, sehingga badannya itu mengkorok. Nah, untuk pengalaman saya itu saya berikan antibiotik Mas. Jadi saya berikan kayak semacam kalau di kita itu kayak amoxilin. Itu caranya apa gimana ya? Jadi amoxilin itu saya rendam di air mungkin seukuran air 1 liter itu satu butir, itu saya larutkan di air. Nanti saya larutkan sampai benar-benar larut, saya tuangkan ke minumnya Burungnya. Nah, ini setelah saya amati, burung itu daya tahan tubuhnya itu stabil dia. Nah, dengan kondisi seperti ini, saya biasanya 2 bulan sekali. Ini saya bikin hampir 3 minggu atau 2 minggu saya kasih amoxilin kalau dengan kondisi hujan kayak gini. Itu amoxilin itu dikasih dalam 1 hari langsung ganti baru atau 1 hari langsung ganti, begitu pagi kita larutkan, kita kasihkan ke minum semua burung, malam langsung diganti. Karena besok pagi itu kemungkinan kalau kena sinar matahari dia bisa aja berubah menjadi racun. Tuh. Jadi itu salah satu tips untuk mengatasi kondisi burung yang saat ini mengalami pancaroba. Nah, teman-teman bisa aja mengevaluasi masing-masing, setiap burung kan bisa saja
mengalami cacingan. Hmm. Ini bisa aja dengan perubahan suhu, perubahan pancaroba ini, burung langsung tiba-tiba, karena makanannya ini kan kena air hujan, terus kena air sehingga tumbuh semacam kuman-kuman, Jamur. jamur, Iya, akhirnya jamur. dimakan. Nah, ini juga mempengaruhi di dalam pencernaannya. Nah, Hmm. kalau di kita itu bisa saya menggunakan promah. Jadi promak yang buat kembung itu, yang mah itu kalau burung mengalami mengkorok itu biasanya masuk angin, itu saya loloin sama promah. Oh, dipotong kecil ya? Kecil-kecil yang ukuran seukuran pentol korek itu. Oh ya. Nah, itu saya punya promak, dan itu pun hanya kondisi tertentu aja, tidak semua burung dikasih. Misalnya burung sudah mengkorok, terus udah dikasih obat cacing tapi nggak keluar, mungkin dia lagi masuk angin. Nah, masuk angin mungkin karena di perutnya kembung. Ya. Nah, itu saya loloin promah seukuran kayak ukuran pentol korek gitu ya. Ya, selain dikasih minuman amoxicillin tadi itu, sama promah tadi. Itu yang untuk mengatasi kembung ya. Kembung tadi itu. Nah, itu mungkin bisa aja tips bisa digunakan oleh Kung Mania. Tetapi tidak mutlak ya menggunakan tips ini. Jadi bisa saja teman-teman menggunakan suplemen-suplemen yang sudah beredar saat ini untuk mengatasi kondisi burung. Jadi setiap daerah kalau memang sudah ada suplemen tersebut tidak apa-apa. Tapi kalau untuk daerah yang tidak ada, jadi di apotek terdekat itu pun juga terbatas obatnya, ya itu beli kayak di Indomaret aja, Roma, terus sama yang kalau amoxicillin itu biasanya di apotek. Dan di apotek pun itu juga tidak Mas, dijual bebas. Jadi kebetulan saya belinya di online. Gitu. Dan saya belinya langsung 1 dus untuk beberapa bulan. Gitu. Ya, setelah tadi burung diberikan obat cacing, terus keluar cacingnya, terus bila mana burung sakit diberikan promah tadi yang kembung itu, terus ada perubahan jadi normal. Nah, di musim hujan ini bisa saja pakannya ditambahkan dengan ini Mas Win, ketan hitam. Ketan hitam untuk gunanya adalah untuk menghangatkan tubuh. Tapi ya kalau bisa jangan banyak-banyak porsinya. Karena khawatir nanti burung semakin gacor malah rusak suaranya. Nah, setelah burung dalam kondisi normal, burung diangkat dulu, disangkar. Kebetulan di saya itu pengalamannya adalah saya lolohin dulu dengan minyak ikan 1 butir, kacang hijau yang sudah saya rendam air hangat kurang lebih 30 menit sebelumnya. Saya rendam dulu air hangat kurang lebih 5-7 butir. Tapi kalau indukan yang sudah belum pernah mengalami penjodohan, itu saya berikan 5 dulu, karena bisa jadi ada perubahan di dalam tubuhnya yang masih belum biasa dengan kacang hijau. Tapi kalau sudah terbiasa dengan kacang hijau tidak apa-apa. Jadi kacang hijau sebetulnya ya vitamin untuk meningkatkan vitalitas itu. Nah, minyak ikan itu juga sebetulnya ya juga bagian dari vitamin juga, itu untuk merangsang birahi sebetulnya. Setelah itu diangin-anginkan di teras atau di depan kandangnya. Nah, kalau bisa itu jantan betinanya kan dipisah. Tetapi kalau bisa di dalam kandangnya, kalau memang kandangnya kayak besar kayak di The Blue ini, saya taruh di dalam kandang. Tetapi jantannya saya taruh di dalam sangkar yang saya masukkan di dalam kandang. Jadi sangkarnya saya masukkan di dalam kandang, saya cantolin, betinanya di luar.
Oh, iya, iya. Betinanya di luar, jadi dia masih melihat jantan pasangannya. Iya. Dan betinanya juga melihat jantan pasangannya. Nah, nanti ketika vitamin kacang hijau tadi sudah masuk dalam tubuhnya, besoknya itu saya berikan super breeding yang sudah dijual di pasaran saat ini. Super breeding itu saya lolokkan 2 atau 3 butir. Biasanya kalau betina itu saya berikan 2 aja, jantan 1, karena kita juga mengukur tingkat kekerasan dari Birahinya, breeding ya. tadi itu. Birahinya itu mempengaruhi ke birahinya enggak. Nah, kalau 1 sudah kencang, khawatir nanti kalau terlalu banyak malah burung galak ya. tambah adu fisik nanti. Iya, iya, betul. Nah, itu bahaya nanti. Iya. Nah, akhirnya setelah besoknya saya berikan super breeding, vitamin breeding ya untuk meningkatkan daya birahi dari indukan. Nah, di situ kelihatan betinanya itu mendekati di sangkarnya jantan tadi itu. Nah, berarti betinanya ini sudah terangsang pengen melakukan perkawinan dengan jantannya. Nah, kalau jantannya sudah mulai bekur-bekur Iya. dan betinanya juga naik turun pangringan Iya. dengan posisi ekornya terbuka gini, ya udah itu dilepas. Saya lepas jantannya, itu langsung kawin itu. Langsung kawin. Nah, nanti kita cek 3 sampai seminggu ke depan. Biasanya sih si betinanya langsung bertelur. Nah, itu yang tips selama ini saya gunakan. Begitu Mas. Ya. Ya Om, aku mau tanya lagi nih soal burung jantan yang gua super galak. Dan kebanyakan kalau aku kasih betina, itu pasti hancur nih betina itu. 2 jam, 3 jam sudah bulu rontok semua udah. Wah, iya. Ini mungkin birahinya terlalu full ya. Terlalu kencang. Ya. Nah, itu gimana cara mengatasinya ini agar nggak gampang rusak, takutnya saya mati gitu, takutnya betina terutama ya. Iya. Saya galaknya si jantan tadi. Jadi begini, jantan yang galak itu memang dominan rata-rata ya. Tapi kalau di tempat saya ini malah betinanya yang galak, jantannya yang diuber-uber. Nah, tipsnya adalah ketika kita posisi di depan kandang, usahakan ada semprotan spray itu air. Semprotan burung itu ya. Nah, itu. Nah, ketika posisi kita mantau lihat, terus dikejar-kejar si betinanya, jantannya kita semprotin. Nah, semprotin sampai dia basah kuyup. Nah, ketika dia sudah basah kuyup, dia pasti akan berhenti, tidak mengejar-ngejar. Lakukan kalau bisa itu pas hari libur, karena kita bisa mantau ya seharian kan. Nanti burung kita bisa tahu kapan dia kontak fisik dengan betinanya, kita tahu. Tapi kalau pas Mas Win kerja kan nggak bisa. Iya, nggak bisa. Burung acur itu pasti. Iya. Nah, pada saat posisi libur itu disemprot, nanti kelihatan ada kontak fisik lagi nyerang si betinanya, semprot lagi. Nah, itu dia secara memori dia akan mengalami penurunan masa birahinya karena dia merasa dingin. Nah, kalau dingin kan itu bulunya kan basah, otomatis dia mau nyerang itu juga nggak memperhatikan karena dia sibuk dengan bulunya. Nah, akhirnya dia berusaha mengeringkan dulu bulunya. Nah, begitu dia kering, biasanya dia nyerang lagi. Nah, nanti dilihat beberapa kali semprotan itu, kalau di saya nih yang di 777 itu kasusnya adalah betinanya itu nyerang. Saya kan menjodohkan induknya B2 yang lama itu, yang pernah keluar bagus di Pak Putra Basa itu, Klaten.
induknya saya kembaliin lagi. Nah, induknya yang betina ini nyerang si jantannya baru ini. Nah, akhirnya karena merasa duluan mana penghuninya, biasanya gitu. Jadi teman-teman juga bisa memperhatikan siapakah dulu yang masuk ke kandang. Itu biasanya dia menjadi sok kuasa di kandang. Nah, otomatis dia merasa menguasai medannya kandang itu, sehingga dia merasa memiliki kandang itu. Ketika kita masukin pasangan baru baik jantan maupun betina, yang pasangan burung yang terakhir ini biasanya yang menjadi yang kalah gitu. Nah, kebetulan yang di saya itu yang pertama betina dulu karena dia menghuni di awal. Jadi saya cabut jantan yang lama, saya kasih jantan yang debu triple D. Kan pasangan lama sebetulnya ini. Saya masukkan tanpa ada persiapan apa-apa. Saya cuman feeling aja masuk bleng. Nah, begitu langsung diajar sama betinanya. Nah, berarti harus menggunakan trik sebelumnya. Akhirnya yang pertama saya basahin. Saya semprot itu. Yang betina yang galak tadi. Betinanya galak. Nah, 1 harian saya semprotin terus. Itu kemarin sekarang hari Jumat. Ya. Hari Kamis itu pagi saya semprotin. Sekarang Jumat dia sudah itu berdekatan. Oh itu ya. Nah, itu sudah berdekatan. Buktinya saya tanpa melakukan apa-apa. Ini hanya tidak semua burung, tetapi ada burung yang tipikalnya tidak lama dia hanya disemprotin, merasa dia sudah basah kuyup dan masa birahinya sudah berkurang, dia akan merasa sudah nggak perlu kontak fisik dia. Nah, akhirnya memori yang lama itu, apalagi ini kan juga pasangan dia sebelumnya, otomatis mungkin memorinya terbuka lagi, ingat itu pasangannya, akhirnya mau kembali lagi. Nah, ini contoh lah. Di kasusnya Mas Lin itu si jantannya tolong dipisah dulu dengan betinanya, karena kalau si jantannya nyerang terus, ini resikonya si betinanya akan dihajar ini. Iya. Ya, kasihan nanti bulunya bisa ya rontok bisa. Bahkan kasus yang di saya itu kepalanya itu kayak luka semua, sama punggungnya ini luka semua, dicucuin. Nah, tipsnya adalah jantannya kalau saya tetap masukkan di kandang, tetapi saya solasi. Ini ada sayap, ada bulunya kan beberapa helai 1, 2, 3, 4, 5 saya kasih solasi 1 set gitu, begitu saya masukkan lagi ke kandang. Dia ngajar lagi enggak? Nah, biasanya itu kan kayak trik yang tadi disemprot, dia akan posisinya akan merasa terganggu dengan basahnya. Nah, ini kebetulan sudah trik yang pertama. Trik kedua adalah saya solasi. Solasi itu ya, tanpa harus semprot. Tanpa harus semprot. Solasi juga. Kalau disemprot lagi dia basah. Nanti pada saat dia kering kita solasi aja. Satu aja, satu yang sebelah kanan sebelah kiri, tapi 5 helai bulunya yang disayat. Nah, nanti dia akan fokus ke ininya. Dia akan nyucukin ya, solasi itu. Dia tidak akan ingat dengan yang dia hajar di kandang tadi. Nah, nanti pada saat dia sudah ingat memorinya, mengajar lagi, disolasi juga yang sebelah kanan atau sebelah kiri. Oh, berarti masih belum cukup ya, kalau dua-duanya. Nah, ini kasusnya masih bisa terbang ya? Masih bisa terbang. Masih bisa terbang. Jangan khawatir. Nah, ini kan kasusnya ada di kandang B7. B7 ini jantannya guala. Nah, itu anaknya triple 4. Saya jodohkan dengan betina bagus. Nah, si jantannya yang pertama, ya saya seperti tadi itu. Saya semprot, masih galak. Saya godi solasi yang sisi kanan, masih galak. Begitu terakhir di sini, sudah diem dia. Nah, sekarang sudah mulai dekat. Nah, bisa juga Mas Win kalau emang kandangnya besar, kayak saya tadi itu jantannya
ditaruh dimasuk ya dalam ya. di luar, jantannya di luar. Betinanya di dalam. Di dalam sangkar. Di dalam sangkar, Oh, ya. jantannya di luar. Iya, karena yang galak kan jantan. Jantannya. Nah, nanti pada saat jantannya sudah mulai lulu, dia akan mendekati si betinanya. Kalau dia sudah mendekati di atasnya sangkar itu, atau mungkin berdampingan, kelihatan itu, udah lepas aja. Berarti dia sudah mulai ada pengenalan. Sudah saling mengerti lah ya, saling memahami satu lain. Nah, itu biasanya itu ada feeling tuh. Ada feeling. Ya, kayak sampean. Podo, mbak 1-2. Iklan sih bos. Hah? Bela dendos. Eman. Sing duwe gak ngira kena dhewe. Demikian diskusi malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila ada yang sekiranya cocok bisa diterapkan oleh Kung Mania, silakan diterapkan. Tapi jika itu dari pihak Kung Mania tidak merasa pas, tidak perlu dilakukan. Jadi ini sebatas pengalaman kami sebagai brother perkutut. Ya, apa yang sudah kami lalui selama ini dan kami evaluasi itu yang sudah kami lakukan dan alhamdulillah berhasil. Ya, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan malam hari ini bermanfaat bagi Kung Mania Indonesia. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Sobat The Blue Indonesia. Mantap, gak mangan. Wecut rek. Wah, bos.